Jadi di kalangan retailer, siapapun juga nih, pengelola retail, kemitraan, UMKM, franchise, sepanjang dia tidak mumpuni ilmunya, sepanjang dia tidak memiliki ilmunya, sepanjang dia masih kurang pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu retail, bagusnya jangan ngomong. Karena ngomong tanpa ilmu merugikan kita punya penampilan di depan customer, di depan eksternal, di depan vendor, di depan rekanan, di depan supplier, di depan seluruh yang bukan bagian internal tapi punya hubungan kerjasama bersama toko kita dan bersama jaringan internal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Temanya adalah ngomong tanpa ilmu. Nah, ini hati-hati ya buat kita ya, terutama retailer ya, pelaku UMKM dan franchise. Betapa banyak di antara kita baru dapat semat, baru terlabelkan, baru tersandangkan, baru terbentuk predikat dan prestasi sebagai seorang retailer, tiba-tiba ngomong melebihi dari retailer yang sudah punya jam terbang di atas puluhan tahun. Melebihi ilmu-ilmu dari retailer kawakan atau ya sudah sudah profesional gitu loh, yang memang jam terbangnya jauh di atas kita. Nah, ini kejadian, saya cerita dulu. Sebutlah namanya Basuni ya, bukan nama sebenarnya. Saya kaget nih di hadapan manajer saya, sebutlah namanya Lukito, dan di hadapan saya serta di hadapan teman saya lainnya namanya Yosef. Dia bilang gini, "Pak, kayaknya kayak promo gini mah nih nggak bener nih. Harusnya promo mah nih yang kayak gini nih Pak." Ditunjukin kompetitor. Di situ banyak customer. Kebayang nggak apa yang terjadi? Merah semua kita ya kan. Aduh, ada customer, lu nunjukin promonya dan mailernya kompetitor. Customer bilang, kalau manajemen lu yang ngelola toko lu aja nggak percaya dengan promo lu dan lebih mengedepankan serta menghebatkan dan mengacungkan jempol dan serta mengakui kehebatan promo kompetitor, apalagi gue customer lu. Kan gitu ya. Itu yang terjadi gak? Iya, ngomong tanpa ilmu harus dilihat kalau konteksnya dan situasi serta kondisinya tidak banyak eksternal, tidak banyak customer, tidak banyak rekanan, khusus internal aja. Dan kalau bisa tidak di floor, tidak di area dagang, tidak di area bertemunya internal dengan eksternal. Nah, ini di area dagang, di floor, di satu space di mana bertemu antara eksternal dengan internal, ngomong kenceng-kenceng. Ini yang gini nggak bener promo, yang kayak gini nih. Dia tunjukin ke mailer segede-gedenya. Aduh, ya udah akhirnya bos saya, si manajer saya lu kita gini. Oh ya udah, main mata berarti. Sini. Saya ajak ke belakang, saya brief. Lain kali kalau ngebanggain promo orang lain, promo kompetitor, promo pesaing di backroom, yang denger kita doang, ya kan? Boleh GM-mu, boleh direksimu, boleh komisarismu, yang pasti jangan sampai eksternal, orang luar, tamu kita, dan yang tidak ada kepentingannya dengan kita sampai mendengar bahwa promo kita lebih buruk, lebih tidak baik, lebih jelek, dan tidak bagus dibanding promo kompetitor. Nah, yang berikutnya, kalau emang nggak punya ilmu tentang promo yang terbaik, ya jangan ngomong. Menyesatkan dan mengecewakan kita semua. Kita udah capek-capek bikin promo nih. Ya, dia levelnya apa kan gitu ya. Tapi udah bisa menilai ini nggak benar, ini nggak bagus. Kan gitu. Jadi ngomong tanpa ilmu ini masih kejadian nih. Di setiap kita merasa karena kerja dan sebagai pekerja retail, kayaknya setiap ilmu yang belum dimiliki udah bisa diucap dan dikeluarkan dari lisannya. Padahal kita-kita yang manajemen sudah di atas 5-7 tahun aja nggak berani sembarangan ngomong kalau belum punya ilmu. Karena ilmu retail nggak semua orang mampu menerapkannya. Yang sudah menerapkannya di tataran teori nggak bisa juga ngejelasin. Yang sudah mampu menjelaskan di tataran teori suruh praktek juga masih banyak salah. Jadi di kalangan retailer, siapapun juga nih, pengelola retail, kemitraan, UMKM, franchise, sepanjang dia tidak mumpuni ilmunya, sepanjang dia tidak memiliki ilmunya, sepanjang dia masih kurang pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu retail, bagusnya jangan ngomong. Karena ngomong tanpa ilmu merugikan kita punya penampilan di depan customer, di depan eksternal, di depan vendor, di depan rekanan, di depan supplier, di depan seluruh yang bukan bagian internal tapi punya hubungan kerjasama bersama toko kita dan bersama jaringan internal kita. Jadi ngomong tanpa ilmu membahayakan ya. Kalaupun seandainya harus ngomong, tadi saya bilang di backroom, kalaupun harus ngomong bersama internalmu, kalaupun harus ngomong bersama komisarismu, kalaupun harus ngomong bersama BOD-mu, kalaupun harus ngomong bersama manajemenmu,
Kalaupun harus ngomong dengan internalmu, di backroom, di belakang, di satu tempat, di satu space yang memang terjaga dan aman, tidak ada satu telinga dan satu orang pun dari kalangan eksternal yang melihat, mendengar, dan mendapati betapa kamu sudah ngomong tanpa ilmu. Nah, yang paling bagus jangan sampai kita ngomong tanpa ilmu. Berbahaya. Karena memang segala sesuatu harus punya pertanggungjawabannya. Walaupun ilmu dunia ya, skala retail kan ilmu dunia ya, tapi tetap berbahaya dan punya dampak negatif kalau seandainya terus-terusan ngomong dan berucap tidak didasari ilmu yang mumpuni. Kurang lebih seperti itu. Jadi ngomong tanpa ilmu harus dihindarkan. Ngomong tanpa ilmu harus ditiadakan. Ngomong tanpa ilmu harus mulai biasa puasa dan ditutup lisan serta mulut kita biar tidak keluar omongan-omongan yang tidak didasari dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.